Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab hidup dalam masa yang disebut zaman jahiliyah. Tapi jangan salah, istilah jahiliyah bukan berarti mereka tidak punya pengetahuan sama sekali. Mereka punya budaya yang kuat, terutama dalam sastra dan syair. Hanya saja, kehidupan sosial, ekonomi, dan politik mereka belum teratur dan masih sangat bergantung pada sistem kesukuan. Pada masa itu, masyarakat Arab belum memiliki rasa kebangsaan seperti yang kita kenal sekarang. Identitas seseorang bukan berdasarkan bangsa, tapi pada suku tempat dia dilahirkan. Loyalitas tertinggi adalah kepada sukunya sendiri. Inilah yang disebut asabiyah atau fanatisme kesukuan. Akibatnya, sering terjadi perang antar suku hanya karena masalah sepele seperti perebutan sumber air, balas dendam, atau persoalan kehormatan. Datangnya Islam kemudian menghapus fanatisme ini dengan memperkenalkan konsep ummah, persaudaraan berdasarkan iman, bukan darah. Secara geografis, Jazirah Arab adalah wilayah yang luas, tandus, dan gersang. Gurun pasir membentang sejauh mata memandang, dan curah hujan sangat sedikit. Kondisi alam yang keras ini membentuk karakter bangsa Arab menjadi kuat dan tahan uji. Sebagian besar masyarakat hidup secara nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari air dan padang rumput. Namun, di kota-kota seperti Mekah dan Madinah, masyarakatnya sudah hidup menetap dan menjadi pedagang. Letak geografis Arab yang strategis di antara Romawi, Persia, India, dan Afrika menjadikannya jalur perdagangan penting dunia. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Arab pra-Islam mengandalkan 3 sektor utama: perdagangan, peternakan, dan pertanian. Kota Mekah menjadi pusat perdagangan besar yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syam di utara. Suku Quraisy dikenal sebagai pedagang ulung, membawa barang-barang seperti rempah, kemenyan, dan kain dari berbagai negeri. Sementara itu, kaum Badu di pedalaman hidup dari beternak unta dan kambing. Di daerah subur seperti Yaman dan Taif, masyarakat bercocok tanam, terutama kurma dan gandum. Setelah Islam datang, sistem ekonomi ini diperbaiki. Riba dilarang, zakat diwajibkan, dan etika bisnis ditegakkan agar tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Secara politik, bangsa Arab pra-Islam belum memiliki pemerintahan pusat. Setiap suku memiliki pemimpinnya sendiri yang disebut syaikh. Seorang syaikh dihormati karena kebijaksanaannya, tapi kekuasaannya terbatas. Tidak ada hukum tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat, sehingga perang antar suku sering terjadi. Fanatisme kesukuan membuat masyarakat hidup dalam ketegangan dan konflik berkepanjangan. Namun, Islam datang membawa sistem baru, pemerintahan yang adil dan terpusat. Rasulullah SAW membentuk negara Madinah sebagai model pemerintahan Islam pertama, berlandaskan syuro, musyawarah, hukum, dan keadilan.